Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling teradu, muncullah hati, muncullah wadah, muncullah Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Refagan. Mempersembahkan sebuah serial, Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal. Ferry Fadli, Yvonne Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Swastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran maksudnya. Dalam episode 14 menampilkan Belantara Berhala dengan judul Merajut Merenda Puing-Puing Kertakan. Naskah karya Klik Bes, didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, Mogan sebagai Ipung, Ashari sebagai Osep, Bambang Jeger sebagai Kirjo, dan Lukman Tambose pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP, hiasan musik dan sutradara Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Min, apa kamu ini belum tidur? Aku masuk, pintu depan kok tidak dikunci, Min? Kamu belum tidur, ha? Kok gak ada jawaban nih? Min, oke Min, udah tidur apa belum? Lah, kok Tuki Min tergeletak di lantai? Mukanya hancur begini. Mana memar lagi. Biru-biru. Itu berlumuran darah lagi. Tolong.
Malam itu, Osep datang, pulang dari main secara tiba-tiba. Ipung yang habis-habisan telah menghajar Tukimin, keluar dengan merusak dan melompat jendela. Maksud Ipung akan masuk ke rumah gubuk lagi, untuk menanyakan dan menghajar Osep juga. Namun apa daya, terpaksalah Ipung lari terbirit-birit menyelamatkan diri, karena Osep yang datang, melihat Tukimin tanpa daya, langsung berteriak minta tolong. Warga tetangga spontan bereaksi untuk berbondong menolong ketika mendengar teriakan Ade Garong. Penduduk di sekitar, dari yang masih bergadang sampai ke yang sudah ngorok, semuanya tergerak untuk datang menolong. Sedang Ipung kabur, lari makin jauh dan tidak terjangkau oleh mereka yang datang. Tukimin yang lemah tergeletak tanpa daya, dengan berlumuran darah di sebagian mukanya, segera ditolong, segera pula dibawa ke rumah sakit oleh tetangga-tetangga. Malam itu, di rumah sakit menanti siumannya Tukimin, pikiran Osep menjadi kacau. Paginya, Osep masih bingung. Dan siangnya, dia paksakan dirinya menjaring rupiah demi rupiah dengan bertugas sebagai tukang parkir. Makin bingung juga. Osep hampir-hampir tidak bisa menerima apa sih yang telah terjadi pada diri Tukimin. Terus. Ya, ambil kiri. Nah, kiri lagi. Balas kanan. Sebentar lagi. Ya, nah, dikit lagi. Nah, lurus terus. Nah, op, stop. Ya, cukup. Nah, mari kita duduk lagi di pinggir trotoar sambil jaga-jaga kendaraan, sambil menikmati baca koran. Waduh, ada berita apa nih? Villa tua di kawasan Tugu Puncak, Jawa Barat menjadi saksi bisu suatu sindikat perjudian dan bisnis judi. Waduh, hebat bener nih. Judi saja sampai ke sono segale. Di bawah pohon juga bisa. Jangan berisik. Tumben tukang parkir kena todong nih. Jangan banyak ngomong. Baik, Pak. Jangan kau coba-coba berteriak. Iya bang. Pak. Kau kenal siapaku ini, ha? Enggak Pak. Tengok kemari. Nolelah. Lihat aku. Kalau nggak mau lihat, malah kutusuk lambung perutmu ini. Aduh, jangan ditekan bang. Aduh, perutku sakit tergenjat pisau ini. Aduh. Ayo lihat aku. Bang Ipung. Kenapa kaget? Kenapa takut? Aduh, Bang Ipung. Bang Ipungnya yang datang dan masuk ke rumah gubuk yang disewa Tukimin. Juga Bang Ipung kali yang menghajar Tukimin sampai masuk rumah sakit dan belum sadar-sadar juga ya. Enak aja lu nuduh orang lain yang kagak tahu apa-apa. Kagak. Ya sudah kalau kagak, Bang. Nah, sekarang giliranku yang nanya. Mau tanya apa, Bang? Mana Kirjo, kuli dan preman pasar bajingan itu? Osep nggak tahu tuh bang. Bohong. Mau minta mati kamu, ha? Sungguh bang, Osep kagak tahu bang, sama sekali. Bener deh bang, saya nggak tahu bang. Sudah lama tuh Kirjo pergi sama temannya yang namanya siapa ya? Iya bang, yang namanya Galang. Iya, mana dia? Kalau kagak mau terus terang dan jawab. Osep benar nggak tahu tuh bang. Ngomong kosong. Aduh.
Ayo. Tolong, Hei. ada maling, copet, Ah. copet. Aduh. Sialan banget tuh orang. Sekarang aku harus menyelamatkan diri. Ngajar. Bangsat. Sekali gambar, sekali tempeleng, sekali tangan Ipung melayang ke wajah Osep, menyebabkan Osep agak terlempar, terhuyung. Untung saja masih dapat sadar dan tiba-tiba berlari, menjauhi Ipung sambil berteriak minta tolong. Osep benar-benar ketakutan. Ipung pun menjadi cemas akan dikeroyok oleh masyarakat akibat ulah si Osep. Osep lari sekuat tenaganya tak tentu arah. Ipung pun lari sebisa-bisanya tanpa tujuan. Sementara itu, Galang. Kita tidak bisa lama berbaring santai di sini, Galang. Memang tidak. Apalagi yang kau pikirkan? Kita harus segera bertindak. Setidaknya malam ini aku harus mulai berbuat. Kamu. Kenapa? Tidak setuju? Bukannya tidak setuju, Galang. Tapi ada baiknya kita pulang ke gubuk dulu. Kita lihat Tukimin dan Osep. Aku makin punya perasaan tidak enak. Pergi begini lamanya tanpa memberitahukan mereka. Sebenarnya kita sudah tidak punya waktu lagi, Kirjo. Apa? Tidak punya waktu? Galang, apakah kau pikir menelpon di sana, lalu pindah ke situ, lantas lari lagi ke sono? Itu tidak membuang-buang waktu? Maksudku, apakah tidak kau sediakan barang 1 atau setengah jam waktu untuk pulang ke gubuk dulu? Aku mengerti. Kita sama-sama manusia biasa. Memang. Kadang kita tidak bisa mengerti satu sama lain. Betul. Bahkan sering membosankan. Kau tidak marah dan mengerti apa maksudku, bukan? Baiklah, aku tidak marah. Aku mengerti. Maka, ya, mari. Sore ini kita pulang. Ayo. Iya, kasihan mereka. barangkali karena ikatan persahabatan Kirjo dengan Tukimin dan Osep jauh lebih lama, dan tentunya lebih erat dibandingkan dengan Galang, ada benarnya juga. Kirjo merasa tidak enak dan tidak tenang ketika meninggalkan mereka yang digubuk tanpa memberi kabar kemana dan di mana. Sore hari itu benar-benar terjadi. Sore hari itu benar-benar ada kejadian yang menentukan di antara mereka. Tukimin. Gerobak baksonya ada di luar. Tentu orangnya ada di dalam. Tukimin. Kirjo. Iya, Galang. Aku curiga rumah gubuk ini berantakan. Lihat itu. Di situ. Dan dari sana ada bekas darah yang sudah mengering. Iya. Hari-hari tak selalu ceria,
Kala mega kelabu menjelang, ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan, Refagan, Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer, Bayer jaminan mutu. Curiga telah terjadi sesuatu di rumah ini. Apa katamu, Galang? Telah terjadi sesuatu pembunuhan maksudmu? Bukan berarti pembunuhan, Kirjo. Bukan. Tukimin atau Osep? Hati-hatilah kalau melangkah makin masuk di rumah gubuk ini. Dengar, Galang. Itu kucing barangkali. Galang. Kita harus waspada, Kirjo. Iya, tapi dengan apa harus waspada? Kalau di hadapan kita ada orang pakai senjata, golok, apalagi pistol. Dengan apa? Kirjo, pegang potongan kayu ini. Cuma kayu. Kalau kau bisa menggunakannya, walaupun cuma sepotong kayu, amatlah berharga untuk membela diri, tahu? Baiklah, baik. Kalian jangan mendekat. Osep. 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 Oh, Osep, kenapa kau jadi bertampang beringas begini? Kenapa kau kumal? Kenapa kedua matamu merah dan nanar, melotot seperti itu? Kau lagi mabuk? Jangan banyak tanya. Kalian maju selangkah lagi, aku akan memainkan golok yang baru kuasah. Untuk kalian. Osep. Kirjo, awas mundur. Hati-hati. Osep sedang dalam keadaan kalah. Osep. Untuk apa kalian datang? Ayo. Osep, kami berniat pulang untuk menjenguk dan melihat kalian. Menjenguk dan melihat Tukimin dan kamu, Osep. Parat. Berdebah kalian. Iya. Aku pulang kemarin malam. Tukimin sudah tergeletak penuh darah dan sekarang masih saja tidak sadar di rumah sakit umum. Apa yang terjadi, Osep? Tukimin. Apa yang telah terjadi dengan Tukimin? Kalian jangan pura-pura. Osep, aku gila kalau aku berani mencelakakan kawan sendiri, Osep. Tapi karena kalianlah, aku siang ini ditodong, digampar sampai melintir dan hampir saja dibunuh oleh Bang Ipung. Oh, Ipung. Ya, Bang Ipung, aku jadi dendam dan berhati-hati selalu kalau dia selalu membuntutiku. Aku dendam juga kepada kalian, karena kalian yang bikin perkara. Kalian meminta korban Tukimin dan aku. Mati-matian. Ya, mati taruhanku untuk membela diriku sendiri dan menjaga Tukimin sekarang juga di rumah sakit. Maafkan aku, Osep. Osep, tenanglah. Bukan maksudnya aku dan Kirjo ingin mencelakakan kalian. Khususnya Tukimin saat ini. Kami sudah berusaha menyerahkan Ipung ke pihak polisi dengan cara kami. Kalau toh Ipung itu terlepas dengan caranya, mari kita sama-sama hadapi dia. Kalian, paling cuman pura-pura saja agar aku mau nurut dan mengikuti kalian. Osep, percayalah, Sep. Aku ini gila kalau aku sengaja mencelakakan kawan.
Aku ingin memburu Bang Gendut. Aku ingin menangkap Raymond, si Jenggo, dan banyak lagi yang masih belum begitu jelas orangnya. Bukan berarti membunuh mereka. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat. Aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki. Entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka. Pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Osep. Sampai masuk rumah sakit. Aku ingin membalaskan dendam kejahatan yang menimpa dia juga, Osep. Osep. Maju selangkah lagi. Ku tebaskan golok ini, Kirjo. Osep, dengan golok itu kau punya hak untuk membela dirimu. Untuk membela dan mempertahankan hidupmu. Tapi seandainya kau bermaksud membunuh orang lain, terlebih membunuh kawanmu sendiri sadar entah tidak, itu berarti kau bermaksud merampas hak hidup orang lain dengan cara kekerasan. Minggir kau, Galang! Minggir! Aku tidak ingin orang lain mati karena aku, Osep. Apalagi kau mati karena aku. Tidak. Tidak keinginanku. Tapi seandainya kau masih bersikeras karena akulah Tuki menjadi korban dan kau cemas ketakutan, baiklah, ayo. Sekarang tebaskanlah golokmu itu dan bunuhlah aku. Biar aku rela jadi korban demi Tukimin dan demi kamu juga. Galang! Galang. Osep. Jangan pulang kau. Bahaya. Ayo pergi sekarang juga. Balaskan dendam Tukimin. Ayo, jangan diam saja kalian. Baik, Osep. Baiklah, Osep. Aku juga akan ke rumah sakit melihat dan menjenguk Tukimin waktu tengah malam hari. Aku akan selalu ikut kalian. Baiklah. Iya, baik. Salah sangka, salah duga yang merasuk ke dalam jiwa kecemasan dan ketakutan Osep, menjadikan dan menciptakan suatu perselisihan, perbedaan pendapat dan anggapan di antara Osep dengan Galang dan Kirjo. Setelah Galang merelakan diri untuk dibunuh oleh Osep, Osep sendiri tidak tega. Inilah titik awal rajutan dan renda keretakan persaudaraan di antara mereka yang pernah diam. Ya, sebentar, Pak. Ya, Bu. Sudah diam, rewel terus. Rewel, perut buncit, itu tanda-tanda cacingan. Cacing masuk ke dalam tubuh anak-anak lewat makanan, air, atau dari tanah sewaktu bermain, dan menghabiskan zat-zat makanan sehingga tubuh menjadi kurus. Minum Upikson 3 atau 4 kali setahun untuk mencegah cacingan. Upikson membasmi cacing. Upikson buatan Bayer. Bayer, jaminan mutu.
saudara, Osep telah luluh dan menangis terseduh-seduh di pelukan Galang. Apa yang terjadi berikutnya? Nantikan dan dengarkanlah kelanjutan kisahnya. Galang Gemilang melalui radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.